Monggo yang mau berpendapat. Halo. Bu Lucy dulu deh, monggo silakan Bu Lucy. Gimana Bu tadi Bu? Guru yang berpihak pada murid. Nah, menurut Bu Lucy, guru yang seperti apakah yang harus berpihak pada murid? Saya belum ada gambaran. Dalam penugasan misalnya? Oh, belum ada gambaran. Misalnya Iya, dalam saya belum ada penugasan gambaran. begitu. Oke. Biasanya Bu Lucy kalau melakukan penugasan, apakah membuat soal harus dengan cara, kan fisika nggak Bu ya? Apakah harus satu Iya, cara Bu. gitu Bu? Oh enggak, kalau saya enggak. Yang penting yang lain gitu. iya Bu, saya yang penting saya bisa pakai cara apapun enggak apa-apa, yang penting sesuai dengan konsepnya. Terus saya bisa bisa apa namanya? Bisa membaca apa yang ada yang dituliskan sama anaknya, itu saja sudah cukup menurut saya, Bu. Yang penting anaknya, karena kan cara itu bisa banyak, Bu. Iya. Seperti itu, Bu Ya. Nila. Nah, itulah yang disebut berpihak pada. Oh, seperti itu ya, Tadi Bu sudah ya. mempraktekkan berpihak murid. Ya. Jadi kita memberikan kepada murid, salah satu caranya misalnya Bu Lucy kasih soal dan murid itu menyelesaikan dengan kebebasan. Caranya apapun. Kan tidak semua murid punya kemampuan yang sama, ya. Misalnya saya punya teori ngerjainnya dengan teori yang tinggi, selesaikan. Ada yang teorinya sederhana mungkin ya Bu ya, yang dari gurunya saja bisa. Ada yang pakai cara cepat, pintas, boleh. Apakah Bu Lucy menyalahkan? Enggak, saya enggak pernah menyalahkan, Bu. Yang penting sesuai, lanjut gitu, Bu. Baik, nah mungkin ada Bu Guru dan Bapak Guru yang lain memberikan kebebasan seperti apa, misalnya yang berpihak pada murid, tidak gurunya saja yang benar, maka muridnya salah gitu misalnya. Enggak kan? Dia mungkin punya pengalaman gitu. Ya, terima kasih Bu Nila. Ini kalau saya ya mungkin seperti yang Bu Nila katakan tadi ketika menjelaskan pada Bu Lucy, itu kan sifatnya terbuka ya. Jadi misal murid itu mau mengerjakan, misalnya saya beri tugas untuk menyusun teks editorial, kemudian mereka itu kan menyusun kalimat. Nah, ketika kalimat atau pola kalimat mereka itu berbeda, itu tidak masalah, asalkan kalimat mereka itu efektif, karena kan kalimat, kalau bahasa Indonesia kalimat efektif itu banyak loh, dilihat dari berbagai sudut pandang. Namun asal konsepnya itu sudah benar, tidak ada masalah. Apalagi ketika kita mempelajari karya sastra. Nah, ketika anak-anak menganalisis karya sastra dan mereka memiliki melihat dari sudut pandang yang berbeda dari saya pun tidak ada masalah, asalkan itu benar. Begitu Bu Nila. Terima kasih. Ya, nah sangat terlihat sekali ya Bu bahwa pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Dia itu sudah merupakan salah satu pembelajaran yang berpihak pada murid. Murid punya kebebasan memilih pendapat sudut pandang yang diberikan, sehingga ini juga salah satu unsur pembelajaran menjadi merdeka belajar. Ya, jadi enggak pokoknya harus membuat seperti yang saya buat. Nah, itu yang selama ini sudah tidak lagi digunakan. Nah,
Baik, itu tadi berpihak pada murid, maka nilai yang terakhir adalah reflektif. Nah, Bapak Ibu, reflektif di sini biasanya adalah kembali melihat sebagai hasil. Kita ini mengajar, apa yang kita ajarkan ini udah sesuai atau belum? Nah, ya kan? Terus apa kekurangan saat saya mengajar? Reflektif ini bisa dilakukan sendiri maupun bisa juga meminta murid untuk melakukan. Nah, ini sepertinya sudah muncul ya, bagaimana kita merefleksi bisa dilihat dari jurnal nanti yang sudah kita joinkan. Kalau murid mengatakan misalnya sulit dipahami, murid mengatakan membosankan, nah itu sarana kita untuk melakukan refleksi lagi. Jadi refleksi ini harus berkaitan dengan apa yang sudah kita terangkan, apa hasilnya, dan bagaimana tindak lanjutnya, terus akan memunculkan target baru. Itu adalah refleksi. Selama ini Bapak Ibu sudah melakukan refleksi atau belum? Kira-kira ada yang pernah merefleksi? Mungkin meskipun tidak tertulis, tapi pernah mengalami. Silahkan. Ya, saya Bunda. Terima kasih Bunda. Untuk yang reflektif ini saya awalnya tuh uji coba ya Bunda. Dulu awal-awal itu saya uji coba ke kelas 11 waktu itu. Terus sekarang saya terapkan buat semua kelas untuk melakukan reflektif. Karena memang reflektif ini penting juga karena kita kan tidak tahu ketika kita mengajar itu apakah anak itu paham dengan apa yang kita sampaikan, metodenya itu apakah anak-anak menjadi paham. Nah, ini saya terapkan ke anak-anak. Jadi ketika selesai pembelajaran itu anak-anak saya minta untuk membuat jurnal pribadi. Jadi mereka catatan mereka apa yang mereka dapatkan ketika mereka mengikuti pembelajaran saya. Kemudian di situ ada catatan refleksi. Refleksinya itu saya berikan bebas ke anak-anak, itu bisa juga refleksi tentang dirinya sendiri ke anak-anaknya. Ketika dia mengikuti pembelajaran itu juga refleksi itu diperuntukkan ke saya sebagai gurunya, seperti itu Bu Nila. Jadi nanti saya lihat dari hasil refleksinya itu, terus nanti saya tindakan saya ketika di KD berikutnya. Biasanya saya buat di setelah selesai KD pembelajaran secara tertulis. Kalau secara lisan mungkin hanya beberapa anak aja yang di kelas itu mungkin yang menyampaikan. Kalau secara tertulis semua anak bisa menuliskan. Seperti itu Bu Nila. Baik sekali, Bu Monik sudah pernah ya melakukan refleksi dan mungkin bisa nanti dilanjutkan. Jadi dengan merefleksi itu nanti kita sepertinya terbuka gitu murid ya Bu Monik ya. Apa sih mau kali saya? Nah, kita maunya melakukan yang terbaik bagi murid kita. Terima kasih Bu Monik, refleksi yang sangat bagus. Mungkin bisa saya contoh nanti. Nah, kaitan dengan nilai-nilai guru penggerak ini, 5 hal ini selayaknya sudah kita miliki sejak dini ya Bu, sehingga dan Bapak juga kita nantinya bisa mengolah pembelajaran menjadi lebih baik lagi. Nah, kalau perannya, yang pertama peran kita adalah pemimpin pembelajaran. Sudah pasti karena kita di kelas, kita adalah sebagai seorang pemimpin untuk peserta didik kita, untuk murid-murid kita. Jadi selainnya seorang pemimpin atau leader, kita harus membawa atau menuntun seperti seorang petani ya, merawat tumbuhnya tanaman, memberikan pupuk ya. Itulah yang kita berikan kepada peserta didik kita. Karena yang kita yakini bersama adalah di mana tumbuhnya tanaman itu
bergantung pada kesuburan tanahnya ya. Tanaman sudah ada, dari dulu sudah ada. Jadi murid itu sudah punya kodrat sendiri-sendiri. Nah, bagaimana murid itu mencapai kodratnya? Kita hanya menebalkan garisnya saja. Kita nggak bisa ngomong kamu jadi dokter, kamu jadi polisi, tidak bisa. Yang kita bisa lakukan adalah kita menuntunnya. Kalau arahnya salah, kita arahkan kepada jalan yang benar. Nah, itulah seorang guru. Nah, yang di sini kita menggerakkan komunitas. Nah, seperti yang saya lakukan, ini saya menggerakkan komunitas saya. Jadi Bapak Ibu berkumpul di sini yang tadinya ya nggak ngerti guru itu harus ngapain sih? Emang nilai-nilai apa saja sih yang saya punya? Perasaan saya selama ini sudah seperti ini. Nah, guru yang berpihak pada murid itu yang kayak apa yang diinginkan oleh pemerintah sekarang. Nah, disinilah saya menggerakkan komunitas saya. Yuk, kita masih muda nih, masih punya banyak waktu untuk memberikan yang terbaik bagi murid-murid kita. Nah, nanti apa yang saya sampaikan, Bapak dan Ibu bisa mempraktekkan dalam hal yang sederhana saja. Nah, pembelajarannya lebih bebas lagi seperti Bu Dia, seperti Bu Lucy, mungkin guru yang lain belum bisa. Kalau kita nerangkan saja nanti muridnya bosan, gantian deh muridnya yang nerangkan. Nah, boleh gitu. Jadi di sini kita sharing pengalaman untuk menggerakkan komunitas kita. Yang ketiga adalah menjadi coach ya. Coach ini artinya kayak apa ya, mengimbaskan ke teman yang lainnya. Jadi misalnya nih, hal paling gampang, aku ini capek ya, ada bu guru bapak atau ibu guru itu yang berkeluh kesah gitu ya. Aku ini capek, perasaan aku nerangkan sampai capek-capek, tapi muridnya nggak ada yang mau ngomong. Nah, kita mungkin nanti akan memberikan sebuah solusi. Sebetulnya kalau kita menjadi coach, maka kita itu membimbing ya teman kita itu mencari solusinya sendiri. Solusi bukan dari kita, tapi tetap dari teman kita. Kita hanya memancing-mancing saja. Oh iya ya, kira-kira. Nah, ini kita mancing akhirnya. Kira-kira metode yang enak gimana ya biar nggak kita tok yang ngomong ya. Masa tugas terus? Ya itu, kalau tugas terus ya kapan ranginnya? Oh iya ya, suruh buat slide aja. Oh iya sudah, enggak apa-apa. Yang gampang aja, satu soal buat slide. Nanti slide-nya ditampilkan. Nah kan muridnya udah yang ngomong, nanti gurunya yang memberikan umpan balik. Diberikan kesempatan ngomong itu buat murid itu sudah suatu hal yang luar biasa, saya kira seperti itu. Yang keempat, mendorong kolaborasi. Nah, kolaborasi ini Bapak Ibu ya yang sering kita lebih intens untuk kita lakukan nantinya ya. Boleh kolaborasi antar mapel, itu yang lebih baik ya. Kalau kolaborasi per mapel mungkin sudah dilakukan. Yang kelima, mewujudkan kepemimpinan ya. Sama, jadi intinya dimanapun kita berada, karena kita seorang guru, sebuah hal kepemimpinan itu pasti harus ada. Kita harus punya jiwa itu. Nah, ini foto saya ketika di kelas saat simulasi PJJ kemarin ya. Di sini saya ingin sedikit membedakan